Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Indonesia Perpustakaan. Hari ini kita bakal bahas koleksi papa yang lain. Ini ada apa, Pak? Oke. Keris sih, keris lagi. Kalau pedang tombak nanti ya. Ini keris dulu. Ini apa nih kalau boleh tahu? Namanya, dapurnya apa? Ini kerisnya ini kalau dapurnya tilam upeh ini. Lurus tilam upeh. Langsung bahas. Warangkanya Warang seperti biasa. Seperti biasa ya warang. Warna dulu. Oke, warangkanya ini Gayaman Yogyakarta. Masih Jogja ya. Beberapa kali berturut-turut ini Jogja terus. Iya. Ini Yogyakarta, kayunya dari Timoho, pelet kendit. Nah, pelet kendit ini ada hitamnya ini loh. Ini coklat ini. Jajar. Ini muter terus sampai sini. Ini pelet kendit. Nah, ini yang salah satu pelet yang dicari itu karena memang agak cukup sulit ya sekarang mencari pelet-pelet yang asli ya. Oke, asli ini alami memang pelet kendit. Kalau titernya sendiri? Tedernya ini kayu tayuman, tetap tayuman yang tenggelam di air itu kan, ya seratnya bagus. Tayuman, terus mendaknya ini cincinnya ini dari perak, dan matanya ini mata intan, matanya intan. Terus kalau pendoknya selorok, tatahan ya. Tatahan. Itu perak juga. Perak. Dari awak-awakan sama selorok tengahnya ini perak. Oke, kita mulai lihat dalamnya ya. Boleh. Oke, ini deh. Oke. Sebelum masuk ke kerisnya, tadi tuh papa tuh apa sih bisa dibilang kayak gini nempelin deket-deket kuping itu apa sih filosofinya sendiri? Oh ya, Jadi itu biasanya adab ya, adab. Jadi kebiasaan untuk menghargai keris karya seni adiluhung dari empu-empu terdahulu ya. Jadi adabnya memang ada tata cara untuk bagaimana membuka dan menutup keris. Gitu. Tapi apakah itu berlaku buat semua keris yang ada? Apa cuman pusaka-pusaka yang memang udah pasti ini tuh bener pusaka yang dibuat empu pada zaman dulu yang benar-benar dihormati, yang benar-benar bukan bisa gini. Oke, itu kebiasaan untuk penghargaan terhadap pusaka. Nah kalau arti kata pusaka itu sendiri kan barang warisan dari nenek moyang, dari keluarga bisa, dari nenek moyang bisa. Jadi penghargaan. Nah kebetulan kalau yang keris itu papa diajari oleh para sesepuh dulu itu modelnya begini untuk menghormati. Itu ya, untuk menghormati saja. Nah pusaka itu apakah dalam bentuk keris karena itu peninggalan? Itu Candi Borobudur pusaka itu peninggalan nenek moyang kita kan. Masjid Demak, Masjid Agung Demak itu dulu pada zaman Sinuwun Pakubuwono pertama itu ditetapkan sebagai pusaka keraton Masjid ada di Kartosuro. Iya. Nah, itu yang mendirikan Wali Songo itu. Itu pusaka. Jadi pusaka itu sebenarnya barang peninggalan. Nah itu kita menghargai apapun itu. Tetapi memang dari sisi kayak apa etikanya itu Kalau keris seperti itu. Jadi bukanya itu ada tata caranya. Nah, nutup gini. Kalau nutup, nanti ini Bapak coba tutup dulu ya. Nanti cara bukanya itu gini. Cara bukanya gini, pakai tangan. Ini. Terus ini didorong. Ini ricangkring. Ini didorong pakai apa ini jempol. Tek untuk membuka. Dan bukan bilahnya yang ditarik, tetapi warangkanya yang dia. Nah terus ini itu menghormati aja. Nah ada etika juga bahwa siapa yang membuka itu keris itu yang nantinya harus menutup.
Tapi apakah Papa saklek dengan etika yang harus dibuka ya berarti harus tutup? Itu sebenarnya untuk supaya kita tahu aja sebenarnya orang itu ngerti nggak sih sebenarnya tentang apa namanya etika berkeris gitu aja. Tapi kalau enggak ya harus kita kasih tahu. Mau pakai cara itu monggo, enggak. Termasuk misalkan ya menyerahkan pun itu ada tata caranya, ada sopan santunnya, ada etikanya gitu. Menyerahkan gimana? Nah misalkan ini papa sama adik gitu. Atau papa sama kakak. Nah ini papa kan lebih tua nih. Nah kakak kan lebih muda. Nah ini papa pegangnya itu di atas. Nah kakak nerimanya di bawah. Yang nah sebaliknya juga kalau kakak menyerahkan keris ke papa karena lebih muda itu pegangnya di bawah nih papa. Itu ya sebenarnya. Oke, jadi itu etika aja. Etika itu kayak norma-norma lah yang tidak tertulis. Jadi yang dulu dilakukan ya. Bisa dulu dilakukan. Oh, jadi ya apa kebiasaan karena sudah 24 tahun. Jadi itu refleks aja, refleks. Oke, kita mulai bahas kerisnya. Ini apa nih filosofi keris ini? Karena ini kan satu ya tanpa ada Lo ya. tanpa ada lo. Ya, oke. Kalau dari sisi bentuknya, dapurnya, ini dapurnya tilam upe. Tilam upe itu ricikan struktur bangun kerisnya itu mempunyai ricikan. Ini ada berumbangan, ya, pijetan atau berumbangan. Yang ini ada berumbangannya, gandiknya lugas atau polos, tidak ada kemanasan, luas. Terus ini ada yang dekok di sini nih. Ya, terus ada yang menunjuk ini tikel alis. Cuma itu aja. Pamornya Itu dapur. Kalau dapur lurus namanya tilam upe. Tilam upe itu artinya tilam itu kayak tikar buat tidur. Jadi pembaringan dalam bahasa Jawa. Terus pamor. Pamor kan pola pamor yang berwarna perakan ini ya, yang terang. Ini namanya Tejo Kinurung. Pamor Tejo Kinurung. Tejo Kinurung itu bentuknya adalah ini. Ada pamor yang di pinggir ini tanpa putus nutup. Ini sampai ke atas. Oke, terus ini balik ke sini. Pinggir kiri kanannya. Ini pamor wengkon. Wengkon, terus ini ada adek satu ini di atas sampai ke atas. Oke. Terus standarnya ya, standar pakemnya. Terus di gonjo ini juga ada pamor yang garis ini melintang. Ini bolak-balik. Terus di bawah ini juga ada pamor melintang. Nah itu yang pakem. Nah kalau misalkan tanpa ada garis yang ada di tengah ini, pamor yang adek ini namanya pamor wengkon. Tapi karena ada adek yang satu ini berdiri di tengah ini, itu namanya Tejo Kinurung. Tejo itu sinar, kurung itu yang terkurung. Oh, jadi beratnya kayak ini tuh yang garis tengahnya dikurung gitu. Iya. Nah terus ini tangguh dulu. Ya. Kalau tangguh perkiraan ini zaman Mataram Hamengkubuwono. Hamengkubuwono pertengahan jadi sekitar mungkin Hamengkubuwono 5 sekitar itu. Ya itu namanya tangguh ya dugaan ya. Nah prediksinya begitu. Nah ini perbedaannya dengan yang umum yang beredar. Ini saton besi dan pamor meteornya. Saton itu satuan. Saton itu begini, lapis keris itu dibuat berlapis-lapis. Jadi lapisan dari besi terus dikasih pamor, besi, pamor, pamor. Terus ditekuk dua sini, tengahnya dikasih baja. Itu secara teori begini kan. Ini kan senjata, tetap senjata. Walaupun sekarang karena senjata sudah ganti sama senapan dan apa itu menjadi pusaka kan, jadi pelengkap busana kalau sekarang. Piandel aja, pusaka yang ya piandel aja. Itu ternyata begini. Kenapa kok ada tiga unsur logam di sini? Karena untuk membuat supaya keris itu
berkualitas bagus. Begini, tetap kualitas namun tidak meninggalkan fungsi bahwa itu adalah sebagai senjata. Baja itu jenis logam tetap ferro, tetapi dia mempunyai ketajaman yang sangat tinggi, sangat tajam. Tapi dia punya kelemahan apa? Gampang patah. Nah besi itu tidak bisa setajam apa namanya baja, tapi dia lentur, tidak gampang patah. Sehingga itu disatukan. Nah sehingga apa? Terus ada lagi pamor itu dari batu meteor. Kalau yang kuno-kuno dulu dari batu meteor. Kalau yang sekarang kan diganti susah karena susah, yang baru diganti. Kalau yang nikel, ini meteor Prambanan ini. Nah jadi dengan disatukannya itu, meteor itu ada yang mengandung titanium. Titanium itu yang sekarang dipakai untuk pesawat ulang-alik ke luar angkasa. Dia ringan tapi sangat keras, sangat kuat. Ringan tapi sangat kuat. Sehingga apa? Dengan penyatuan 3 unsur besi itu akan muncul senjata yang tajam tapi tidak gampang patah dan ringan. Hebat ya. Jadi dulu itu para empu itu sudah bisa membuat senjata itu dengan kaidah-kaidah yang modern itu dipakai gitu. Nah itu ditiru sampai sekarang. Nah itu kan luar biasa. Nah ini biasanya kalau yang tangguh-tangguh Hamengkubuwono itu besinya ulen bilin gitu ya, apa namanya? Glali. Ini enggak gitu. Setelah Papa lihat dengan loop kaca pembesar yang sekian kali lipat itu Papa lihat, ternyata ini satonnya itu vertikal miring. Yang glali itu karena satuannya begini. Lapisan-lapisannya begini. Terus ditambah. Iya lumer kan begitu. Nah, ini satuannya begini. Nah ini miring ini sampai ke atas. Jadi ini bukan horizontal. Makanya ini kalau diraba ini nyekrek, berdiri. Tuh, ya. Terus pamor kayak begini ini pamor Prambanan. Nah pamor Prambanan itu kan mulai dieksplorasi itu zaman Sinuwun Pakubuwono ketiga. Ya. Tahun berapa itu? Mulai 1770-an itu baru sebagian diambil terus dipakai untuk Banares terus 2 kali tahun 1790-an diambil lagi jadi lanjut ke Kabupaten. Dan itu kan tahu serpian-serpiannya kan banyak kan itu dipakai buat mobil sehingga apa ini memang kategorinya kategori Krisnoman artinya zaman Hamengkubuwono satu itu ya. Terus kenapa kok ini ditangguh Hamengkubuwono? Enggak cuma Papa kan, teman Papa kuratornya. Ini bentuk bilanya, pelebarannya ini tidak ngeron pohon itu sini agak menyempit terus melebar di sini terus menyempit lagi. Kalau model kayak gitu itu model Surakarta. Surakarta Pakubuwono. Tapi kalau yang menyempit besar lagi itu kalau yang untuk Hamengkubuwono itu tidak ngeron pohon gitu. Terus yang paling itu jelas bahwa itu menjadi ciri khas tangguh Hamengkubuwono itu pijetannya ini pijetan ini kayak pijetan ini itu dalam dan ngendil itu dari kata kendil. Dari kendil itu tempayan yang dari tanah liat untuk wadah makanan khas di Jogja sama Solo itu gudeg. Nah kendil itu bentuknya kayak tempayan begini kan, agak melengkung ke bawah. Nah titik yang terbawahnya lengkungan itu ada di tengah sini. Itu salah satu ciri yang menunjukkan bahwa itu ada perbedaan. Ini jarang yang tahu. Ada yang tahu ngendil yang kayak apa. Nah maksudnya ngendil kayak gitu. Dan ini pamornya ini estimasinya sekitar BAT 5. Namanya estimasi masih bisa meleset, tapi secara umum ini bukan ini HP. Ini memang ya. Ini keris ini agak lucu gitu. Papa sempat diskusi dengan 3 orang. Ya. Itu menangguhnya beda semua gitu. Beda semua.
pertama menanggonya Tuban, yang kedua menanggonya Kartosuro, Mataram Kartosuro, yang ketiga memang HB, gitu kan HB. Nah itu, Papa itu kan nggak pernah bantah, ya kan? Kalau diskusi masalah keris itu kan relatif, sehingga Papa yang penting pendapatnya apa, Papa terima, tapi dasarnya yang Papa kejar, gitu kan? Oh, dasarnya apa? Supaya nambah keilmuan, tidak untuk supaya siapa menang, tapi kita tambah ilmu. Apa strateginya begitu, makanya oke. Tapi dasarnya apa? Supaya nambah referensi. Nah, yang pertama bilang itu Tuban. Ya karena memang Tuban itu ini kan agak berat, tantingannya agak berat. Nah memang Tuban itu memang agak berat dan bilahnya ngelimpong, ini lihat ngelimpong. Itu tengahnya ini agak tebal. Bilah tengahnya ini agak tebal, ini lihat dari samping ini, ini kan tebal, ngelimpong. Ini lebih tebal daripada pikirin. Itu ngelimpong. Oke, dan ini memang gonjonya agak-agak tinggi sedikit, tinggi sedikit. Terus ini datar, ya. Cuma ada ciri-ciri yang membuat ini tidak masuk dalam kategori Tuban. Apa? Tuban itu biasa cirinya ini gandeknya. Gandeknya itu kayak buah melinjo yang lurus gitu. Bukan. Buah melinjo. Buah melinjo itu kan agak bulat gitu loh. Ya kan membulat melonjong. Ya kayak disigar. Jadi apa? Ininya membulat ini. Ini kan garis nih, tajam. Nah, itu kalau Tuban itu membulat. Itu satu. Terus yang kedua apa? Gonjo yang bawah ini, ya bawah ini, nah yang bawah ini kan datar. Ya. Kalau yang tangguh Tuban itu batok mengkerep itu begini maksudnya. Nah ya, kalau ini kan datar, Pak. Nah kalau batok mengkerep itu agak oval, agak melengkung ya. Ada yang nah, di sini agak menonjol melengkung, cembung, agak cembung. Nah ini enggak, jadi ini bukan Tuban. Oke. Terus Kartosuro cirinya ini ada masuk Kartosuro juga apa? Kartosuro kan juga karena agak cukup berat ya, tidak ringan. Jadi Kartosuro itu tidak ringan, tetapi agak tengahan lah. Jadi ada yang tantingan itu berat keras itu ada yang ringan, sedang, berat. Gitu. Ini agak sedang. Kenapa? Di Kartosuro itu memang terkenal banyak mengandung baja sehingga mereka kan terkenal bikinan Empu Brojogono segala macam itu tembus tameng. Kalau buat perang itu tameng, jadi memang banyak bajanya. Nah ini bisa jadi pendapatnya kayak gitu. Dan Kartosuro itu tapi ya Kartosuro itu biasanya juga beran bohong. Ini enggak, gitu kan? Enggak. Walaupun berannya sama. Ini Kartosuro memang gonjo bawahnya itu ngeplat ini masuk, cuma ini enggak orang. Terus yang paling menguatkan bahwa ini Hamengkubuwono adalah pamornya Pamor Prambanan itu mulai dieksplorasi, ini jatuh di abad ke-18 ya, tahun 1700-an masalah ya, mulai dieksplorasi. Nah itu kan Kartosuro belum ada. Kartosuro itu sudah lewat gitu masa keraton Mataram di Kartosuro itu kan mulai digunakan di situ jadi keraton itu tahun 1680 sampai 1745. Sementara ini dieksplorasi 1770-an. Jadi Kartosuro lewat. Kenapa? Ya kan mungkin Kartosuro udah lewat, ini belum turun ini ya. Apa namanya? Pamor. Ini Pamor Prambanan itu keluarnya kayak gini, nginden bagus kayak bludru gitu kan. Ini ya insya Allah itu masih prediksi, tapi tetap dengan dasar-dasar logika gitu kan. Nggak mungkin oh Majapahit ditangguh Majapahit pamornya Pamor Prambanan ya nggak mungkin. Gitu. Pamor Prambanan itu pamor sangat bagus. Ini telah mupe Tejogonorong yang ini istimewa gitu. Ini Tejogonorong tengahnya ini ada garis data. Tapi karena ini adek pamornya miring, jadi memang melihatnya nggak segini langsung kelihatan tengahnya, dia harus digeser-geser gitu. Ya kalau garisnya itu ya. Karena miring, itu miring. Nah, terus ada lagi ini pamor tambahan. Ini ada Trogomambeng.
Ini loh, Dek, yang di tengah. Ini yang kayak pusarannya itu. Nah, kalau filosofinya katanya untuk menampung kerejekian. Itu katanya. Ya, filosofi. Nah, ya filosofi. Pasti ya baik-baik. Oh, ya filosofi kan baik-baik semua lah ya kan. Tujuannya baik. Tujuannya baik. Oke, Kira itu ya. oke, segitu dulu buat episode kali ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.